Ibu-ibu, selanjutnya kita memasuki langkah 3 ya di modul 6 ini, yaitu tentang pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama ibu-ibu, suka masak nggak di rumah? Nah, masak apa suka beli? Sekarang bapak mau nanya nih, ibu-ibu kalau masak di rumah nih, gimana sih cara masaknya supaya makanannya tetap bergizi? Kalau saya mah Pak, Gimana baik? dicuci dulu bahan makanannya, kayak misalkan saya beli Tempe sayur, dicuci. Oh, bukan aduh. Kalau sayur bayam, saya siangin, terus saya cuci dulu gitu. kalau Potong-potong gimana menurutnya. cuci nih? Ada mah. Langsung masak kadang Pak. Waduh, nggak dicuci dulu. Tempe, Bang, udah dipotong. Iya. Saya masih rendemin dulu. Langsung saya pakai biasaan. Kalau Bu Pita nih gimana di? Kami sarang cai, jadi dibersihkan heula gitu ku cai mengalir di nana teh keran teh ya. Sama Bu Dewi ini. Enggak, kalau saya mah kalau beli tempe atau beli tahu suka dipepes. Oh, emang bisa dipepes? Iya, tempe dipepes enak, tahu dipepes enak. Oke, sekarang berarti kita mau praktek dulu nih ya. Praktek bagaimana caranya memasak makanan ASI dan orang dewasa. Sekarang kita bagi dua kelompok. Bu Ai sama Cetuti kelompok MP ASI ya. Bu Fitri sama Bu Dewi nanti di kelompok makanan untuk orang dewasa atau untuk ibu hamil ya. Nah, untuk yang kelompok 1 nih Ya. sama kelompok 2. Nah, bahan makanannya kan ada yang dibeli di warung ya. Iya. Ya, dibeli di warung itu setiap kapan belinya? Kalau itu Pak, kalau Oh, cair, Pak. sebulan sekali. Cair PKH. Cair sembako. Jadi belinya hanya sebulan sekali. Enggak. Kalau dapat di awal rumah itu dapat bantuan sembako itu sebulan sekali Pak. Anu beas telur teh apa? Nanti kadang kan belanja ada caket iya warung nanti buminya. Jadi Iya. belanja na. Jadi belanjanya hanya sebulan sekali. Kalau belanja sehari-hari gimana? Biasa nama sehari-hari, aya nu saminggueun tas beas, abdi masak penting saminggueun. Kalau sayur masalah hari. Nya, ai sayur bakat sok POT ya, jadina kabur poe we. Nah, cara masaknya gimana nih ibu-ibu? Kalau untuk ASI, makanan pendamping ASI, kalau saya maka kan di rumah ada balita, itu usianya udah, kalau dia makan udah ada giginya ya Pak ya, ya udah ada giginya, jadi udah dikasih biasa gitu. Kalau dia waktu masih kecil, nah saya suka bikin tim. Jadi ini ya, ibu-ibu. Nah, untuk cara memasak itu khususnya yang MPASI, yang untuk MPASI nih khusus, dan juga untuk ibu hamil, diusahakan ya sebelum memasak itu bahan makanannya itu dicuci dulu. Ya, tempe dicuci dulu Pak, ya harus dicuci dulu karena kan kita nggak tahu takutnya ada apa, ada bakteri yang nempel di tempe. Dicuci dulu atau direndam pakai air hangat, dikasih garam ya. Nah, begitu juga dengan sayuran, apalagi sayuran yang datangnya dari kebun ke pasar, datang ke warung, pastikan belum dibersihin. Makanya sebelum dimasak itu penting untuk kita mencuci bahan makanan. Yang kedua, cara masaknya, apalagi untuk MPASI ya, itu jangan jangan digoreng, jangan pakai minyak. Jadi harus direbus, boleh, dikukus, boleh, ya, dipanggang boleh, ditumis boleh, tapi ya minyaknya sedikit lah gitu. Jangan ditambahin penyedap rasa atau itu jangan. Oke, masak roy. Ya, pokoknya jangan menambah penyedap ya, seperti mesin, saroiko dan
Nah, apalagi untuk MPASI, karena yang namanya bayi 6 bulan ya, bayi 6 bulan itu kan kadang ada yang pertumbuhan cepat udah ada numbuh gigi, tapi kan kebanyakan yang usia 6 bulan itu belum numbuh. Kalau bisa masaknya itu baik sayurannya ataupun lauknya ya, teksturnya itu benar-benar harus lembut Ya, ya, Pak. supaya bisa dikunyah, supaya giginya gusinya ya, supaya gusi balita kita itu tidak luka ya. Nanti kalau udah dimasak nih, disajikan di mangkok atau di piring ya. Nah, makanan bergizi untuk anak Indonesia bebas dari stunting ya. Berarti harus direbus. Ya, pakai jadi micin masaknya katanya. itu harus direbus, dikukus, Boleh digoreng. tumis, boleh digoreng, jangan. Tidak boleh menambahkan penyedap rasa, dan sebelum dimasak itu harus Cuci. Oke. Oke. Jadi setelah dimasak, sajikan di mangkok atau di piring. Beri kasih nama makanan bergizi untuk anak Indonesia bebas dari Stunting. Nah, ibu-ibu, ini juga yang harus diperhatikan. Anak memasuki usia 6 bulan diperlukan yaitu pemberian Asi. MPASI. Kenapa? Agar terpenuhi gizi Seimbang. seimbang. Yang kedua, ibu hamil perlu mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ya, bergizi juga seimbang. Untuk siapa? Bukan hanya untuk ibu hamilnya, tapi khususnya untuk janinnya, supaya janinnya sehat, ya betul ya, cerdas, lahirnya juga sehat dan tidak stunting. Makan Ya, Bu Tuti udah berapa bulan sekarang hamil ya? Mau 4 bulan, Mau 4 bulan. Jangan makan makanan cepat. Jangan jajan di luar ya. Kalau bisa masak aja. Kalau bisa masak sendiri silakan masak, tapi makanannya walaupun makanannya sederhana tapi tetap bergizi. Nah, sekarang rencananya nih khususnya untuk Bu Tuti dan ibu-ibu yang lain ya. Apa sih yang akan dilakukan nih untuk pemanfaatan bansos? Mau PKH-nya, mau BPNT-nya. Rencananya kalau udah dapet itu mau diapain? Buat beli makanan Oh, sehat. supaya anaknya tidak stunting. Iya, berarti buat beli makanan Banyak yang beli yang sehat. Anu itu teh langsung 4 teh. Oh, surat sehat. 4 sehat. Susu. 4 sehat 5 sempurna. Nanti dicatat ya. Ya, Dicatat di tabel berjanji ya. Ya. Nah, setelah setelah pertemuan hari ini nanti P2K2 selanjutnya tabel berjanjinya Bawa. bukan di Oh, bawah. iya, Pak. Ya, nanti ditulis di tabel Eta teh berjanji. ya naon makanan sehat gitu, Pak. Iya, misalkan Bu Tuti dapat uang PKH maupun bantuan PPNT. Nah, itu nanti cara masaknya gimana, mau dimasak seperti apa, Bu Ai bagaimana cara pengasuhan untuk si Tantra ya, stimulasinya bagaimana supaya untuk mencegah stunting. Abdi ge si acang berarti Ya. kita abdi. Jadi bantuan-bantuan itu ya baik yang BPNT maupun PKH tolong dimanfaatkan dengan sebaik. Baiknya. Jangan sampai dibelikan. Baju. Jadi baju lah, satu baju. bantuan PKH itu untuk ya apalagi untuk pencegahan stunting itu bagi yang ibu hamil maupun yang punya balita yang dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Jadi cukup sekian mungkin ya di langkah 3 ini untuk pemanfaatan bansos. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.